semuanya, di video ini kita akan bahas singkat terkait kenapa sih bisa kebijakan hawkish the Fed itu bisa bikin ekonomi dunia ikut bergoncang. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 2022, inflasi di Amerika sempat melonjak setelah pandemi, yang dimana rantai pasokan itu bermasalah dan harga energi itu naik. Nah, jadi teman-teman, untuk menahan ini semua, The Fed langsung menaikkan suku bunga dengan cepat. Nah, tujuannya itu simple, yaitu bikin pinjaman lebih mahal supaya belanja dan permintaan itu turun, lalu inflasi bisa mereda. Nah, tapi teman-teman, keputusan ini tuh nggak hanya memberi efek di Amerika aja, tapi dolar itu kan menguat, sehingga investor banyak yang pindah dana ke Amerika Serikat. Dan tentunya banyak negara berkembang yang ikut terkena tekanan, termasuk Indonesia, yang dimana rupiah melemah dan modal asing itu keluar. Jadi BI harus ikut menaikkan suku bunga agar bisa tetap stabil. Nah, jadi teman-teman, walaupun kebijakan ini dibuat di Amerika Serikat, namun getarannya itu sampai ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi karena pada tahun sebelumnya itu tuh kebijakan moneternya longgar, terjadilah inflasi waktu tahun 2022. Nah, The Fed itu ngatasin inflasinya dengan 3 kebijakan. Yang pertama itu forward guidance, di mana The Fed ngasih info kalau bakal ngelakuin kebijakan hawkish, sama netapin target inflasi sebesar 2%. Nah, untuk yang kedua itu The Fed naikin FFR dari yang awalnya 0% naik ke 4,5%, dan kenaikan ini tuh bertahap. Nah, waktu paling tinggi kenaikannya, poin paling tinggi itu tuh waktu pertengahan tahun. Karena apa? Karena waktu pertengahan tahun inflasi itu malah tetap naik sampai 9%. Nah, makanya waktu pertengahan tahun itu poinnya paling gede. Terus yang ketiga itu tuh quantitative tightening, dimana The Fed itu ngebiarin surat berharganya jatuh tempo, biar dari pembayaran itu The Fed nyimpan uangnya terus dihangusin gitu loh, nggak balik ke pasar lagi. Itu buat ngurangin inflasi, ngurangin uang beredar gitu. Nah, result dari 3 kebijakan ini, inflasi turun sampai 6,5% dari yang awalnya 9%. Tuh. Kebijakan moneter agresif The Fed pada tahun 2022 membawa dampak besar tidak hanya bagi Amerika Serikat, namun juga bagi perekonomian global dan Indonesia. Nah, di Amerika Serikat sendiri, kenaikan suku bunga yang agresif melalui peningkatan Federal Fund Rate, forward guidance, dan quantitative tightening berhasil menurunkan inflasi yang sempat menyentuh lebih dari 9% pada pertengahan 2022. Nah, selain itu, kenaikan suku bunga ini juga mendorong aliran modal global kembali ke aset dolar dan memperkuat nilai dolar dan memicu capital outflow dari negara berkembang. Nah, bagi Indonesia sendiri, penguatan dolar menyebabkan pelemahan rupiah dan meningkatkan inflasi impor, terutama pada energi dan pangan. Bank Indonesia merespon dengan cara menaikkan suku bunga secara bertahap dan melakukan stabilitas nilai tukar. Langkah ini cukup efektif untuk menahan volatilitas rupiah, meskipun berdampak pada kredit dan investasi. Nah, jadi kesimpulannya, pengetatan moneter The Fed efektif untuk menekan inflasi, tetapi juga membawa risiko perlambatan global yang perlu diantisipasi. Nah, mungkin itu tadi yang dapat disampaikan oleh ketiga teman saya tentang kebijakan hawkish the Fed tahun 2022. Saya dan Zulkarnain sebagai editor mengucapkan terima kasih dan sekian dari kelompok kami.